Ya, teman-teman, itulah dia bagaimana menurut saudara-saudaraku ketika melihat video ini tadi yang pertama. Bagaimana di sana ada banyak orang mengelilingi kuburan, dan seperti yang Bapak Ibu lihat, kita tidak mengurangi dan tidak melebihinya juga, dan kita juga tidak komentar setiap apapun yang mereka lakukan dan bagaimanapun cara mereka. Ya, kenapa? Karena itu bagian mereka dalam beribadah, ya. Mereka melakukan itu, ya, itu bagian mereka. Sekalipun itu sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi kita tidak sama dengan mereka yang selalu saja mengomentari dan mengurus iman orang Kristen, dan yang selalu saja sibuk, ya, mempertanyakan kenapa orang Kristen itu harus nyanyi padahal tidak mengganggu mereka, teman-teman, ya. Nah, yang lebih parah lagi, ada juga yang bertanya begini, memang Yesus itu nyanyi? Ya, memang Yesus itu menyuruh nyanyi? Ya, ada dong di Alkitab. Ya, Yesus menyuruh nyanyi dong, ya. Jadi begitulah mereka, teman-teman. Seharusnya yang mereka lakukan itu mereka urus ibadah mereka sendiri tanpa mengurus orang lain, tanpa mengurus iman orang Kristen, ya. Itu sebenarnya yang harus mereka lakukan, ya, tanpa mengganggu iman orang Kristen. Yang lebih parah lagi, teman-teman, ya, mereka mencari pembenaran dari Alkitab untuk membenarkan nabi mereka. Bahkan ada ustadz, ya, bukan sedikit membaca Alkitab, membawa Alkitab di masjid, ya, dan itu tidak haram, ya, tidak haram bagi mereka, tetapi musik dan lain sebagainya haram. Nah, oleh karena itu, teman-teman, saya sarankan kita melihat di dalam Keluaran 15 sampai ayat 3, bagaimana juga di sana Musa memuji menyembah Tuhan, ya. Mereka bernyanyi bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau pujian-pujian dari umatnya, ya. Karena Tuhan itu tinggi luhur, ya. Tinggi luhur Tuhan itu. Ini firman Tuhannya, ya. Mari saudara-saudaraku umat muslim baca ini dengan baik, ya. Ayat 2-nya, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, dipuji Dia. Jadi Tuhan itu mau dipuji, ya, dalam penyembahan, dalam nyanyian. Nah, sampai ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang Tuhan, ya. Itulah namanya adalah Tuhan, ya. Jadi jangan lagi bertanya-tanya, ya, kepada orang Kristen, ya, emang kenapa orang Kristen harus nyanyi, ini dia, dan banyak lagi, ya. Kalau kita baca di dalam Mazmur, dan itu cerita semuanya di dalam itu tentang pujian penyembahan kepada Tuhan, dan itu harus dilakukan orang percaya. Jadi itulah jawabannya, ya. Jangan saudaraku dari muslim berkata memang Yesus menyanyi, ya. Yesus itu menyuruh umatnya menyanyi dan memuji menyembah Tuhan. Bahkan itu tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia supaya ada yang menyembah kepadanya, ya. Jadi tolong jangan kalian sibuk urus iman orang Kristen, ya. Nah, jadi itulah, teman-teman. Semoga, ya, ada kesadaran bagi saudara kita yang suka mengurus iman kita, ya, khususnya orang Kristen, dan yang suka, ya, sibuk kepada iman kita. Biarlah juga Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan mereka, teman-teman. Dan mari juga kita terus giat mencari Tuhan dan semangat dalam Tuhan. Mari kita bangkit di dalam iman kepada Tuhan. Biarlah setiap kita boleh bertumbuh dan boleh juga diberkati oleh Tuhan. Jadi sampai sinilah yang saya bisa bagikan, teman-teman. Mari kita terus semangat, terus bergairah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita sepanjang hari ini, bahkan seterusnya. Tuhan terus menyertai kita, dan kiranya juga setiap kita yang sakit boleh disembuhkan oleh Tuhan. Saya berdoa buat kita yang melihat video ini agar selalu ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sesungguhnya firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti anak yatim piatu, tetapi Tuhan menolong kita tempat pada waktunya. Karena Dia pergi, tetapi Dia meninggalkan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Jadi Tuhan yang memberkati dan menolong kita.
Shalom buat semuanya.